Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk adik-adikku semua para pemula kripto. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kenapa di sini saya sebutkan adik-adikku? Karena saya sudah tua. Saya membuat channel ini, hati saya tergugah agar adik-adikku sekalian di dalam bermain kripto dalam keadaan sukses dan cuan. Di sini saya tegaskan, saya ingin membahas dan membangun fundamental untuk adik-adikku sekalian, supaya mentalnya bagus, supaya nggak kena psikis. Kayak kemarin ada juga yang berkomentar kurang enak, tapi bagi saya itu adalah masukan yang positif. Terima kasih atas komennya. Bagi saya di sini saya nggak membahas banyak berita A, berita B, itu bagi saya nggak penting, karena berita A, berita B nanti kalau ada berita yang bagus tetap kami informasikan. Karena dalam sekarang kondisi ekonomi yang kurang baik-baik saja, di sini saya akan membahas Coinbase. Kenapa Coinbase ini naik? Karena memang ada berita dalam 36 bulan ke depan ada pembakaran sampai 99%. Saya rasa adik-adikku semua sudah paham, sudah tahu kenapa saya membahas untuk fundamental, supaya mental adik-adik kuat, membahas supaya nggak sampai kena psikis. Kalau masalah membahas yang lain-lain, yang berita kayak di CMC, mungkin adik-adikku sudah paham semua, sudah tahu semua, nggak penting saya membahas harus BTC sekarang di harga sekian, ETH di harga sekian, BNB di harga sekian. Itu untuk itu adik-adikku semua saya rasa sudah pada tahu. Dan di sini kenapa saya menggunakan data daripada indikator, kita gimana mau menentukan harga beli dan harga jual? Apa saya harus menarik garis-garis? Itu hal yang gampang. Kalau ini saya tarik garis, ini adalah patternnya, pattern bearish, dan targetnya ada di mana? Pasti akan di bawah pattern. Itu pun semua hanya perkiraan, tergantung demandnya. Makanya saya kasih tahu dalam kitab bangun mental yang kuat, supaya nggak kena psikisnya, supaya nggak terjerumus. Ini terus terang saya katakan, walaupun ini saya malu saya katakan, awal-awal saya bermain kripto itu saya mengikuti influencer A, B, C, dan terus terang itu dulu di Koin Pratsa itu tidak ada yang memberitakan jelek, semua bagus. Itulah yang punya Elon Musk, itulah yang punya maknya Elon Musk, Maymas, itulah yang kerjasama dengan si Binance, dan akhirnya apa? Semua ratusan juta saya all-in-kan semua ke situ. Yang terjadi sekarang apa? Ancur-ancuran. Makanya dengan saya membangun channel ini, saya akan memberikan motivasi untuk adik-adikku sekalian supaya menahan diri, perbaiki fundamental supaya nggak terkena psikis, nggak usah FOMO, santai saja, jangan FOMO. Karena di dalam cryptocurrency itu nggak ada yang menentu, harga bisa naik dalam sekejap, juga bisa turun dalam sekejap, tergantung demandnya. Contoh ini saya berikan lagi edukasi yang penting. Kalau kita beli koin yang pasti 10 besar, kita taruhlah kita mau beli di BNB, ada XRP ya, ini saya kasih bocorannya, ada juga Cardano. Tapi awas, di saat barang yang saya tersebutkan tadi, koin yang saya sebutkan tadi, itu belinya pun kondisi dalam bearish, kondisi dalam harga turun,
insya Allah pasti akan ada kenaikan, karena itu mempunyai fundamental yang kuat, fundamental yang bagus. Itu pun tidak menutup kemungkinan harga untuk bisa turun. Apa yang saya mau bahas dengan berita A berita B, semua saya kasih pengertian di dalam cryptocurrency, kecuali BTC itu nggak ada yang mengendalikan ya. BTC itu nggak ada yang mengendalikan, itu tergantung demandnya ya. Kalau yang model altcoin, apalagi koin micin seperti ini, kita harus tahu holdernya berapa, yang terutama adalah siapa developernya. Tergantung koin ini, tergantung developernya mau dibawa kemana, mau dijadikan scam apa mau dijadikan usaha yang langgeng kayak BNB, kayak ETH. Itu kan tergantung daripada developernya. Mudah-mudahan kita nggak salah pilih di koin BRIS ini. Kelihatannya developernya itu sangat menjanjikan, mudah-mudahan kita nggak salah pilih. Itu pun adik-adik semua harus do your own research. Seperti yang saya katakan kemarin, ini harga ini bisa turun, bisa naik. Kalau kita tarik garis, ini patternnya pattern bearish. Tapi buat apa kalau kita untuk long term, jangka panjang, kita nggak musingi ya mau naik mau turun. Yang penting kita DCA, ketika ada barang turun kita masuk, ketika sudah profit kita jual. Ini saya kasih tahu sedikit informasinya. Saya juga ngerti, saya juga tahu banyak sekali juga influencer besar, orang-orang besar juga banyak membeli koin BRIS ini. Saya tahu mereka juga sama permainannya. Ketika dia naik, dia nggak serakah, dia akan tetap akan dijual, tapi hanya 50%. Saya tahu yang 50%-nya dia tetap akan simpan untuk masa depan kalau memang fundamental daripada koin BRIS ini bagus. Yang separuhnya tetap yang 50% kita TP setelah harga itu naik. Tapi untuk saya sendiri BRIS ini saya percaya nggak akan saya TP dulu, biar nanti mau naik turun mau ke atas saya punya target sendiri ya teman-teman, adik-adikku sekalian. Saya bangun channel ini untuk membangun mental adik-adik semua supaya nggak kena psikisnya, supaya santai dalam bermain kripto. Saya punya harapan, hati saya tergugah supaya teman-teman, hati saya tergugah supaya adik-adikku sekalian dalam kondisi profit selalu, tidak salah jalan, supaya tidak terjerumus seperti saya, agar selalu mengatur daripada psikisnya. Jangan asal masuk, jangan asal FOMO. Dalam cryptocurrency itu nggak ada yang pasti, apalagi bermain dalam koin micin. Taruhlah koin-koin yang punya fundamental bagus, XRP, BNB, Cardano, apa itu selalu naik. Itu pun tahu sendiri adik-adikku sekalian, di saat turun juga harganya ancur-ancuran. Makanya dalam cryptocurrency usahakan kalau pas beli di harga lagi turun. Semua di sini juga bermain scalping, juga untuk holder jangka panjang. Kami informasikan lagi untuk adik-adik sekalian, bila ingin melihat berita, data-data, bisa melihat di CMC. Makanya saya tegaskan dari awal untuk para pemula, belajarlah indikator, harus tahu fundamental, tahu teknik-teknik, itu sangat membantu sekali. Yang kita menggunakan teknik-teknik saja masih juga banyak yang mengalami kesalahan. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang pinter, nggak ada yang paling jago di dalam kripto. Semua adalah hanya analisa, tapi mending kalau mengetahui analisa pasti suatu saat ada yang tepat. Tidak semua analisa itu meleset, semua itu enggak. Makanya harus belajar
fundamental, indikator kita harus tahu. Untuk koin bearish ini mungkin nanti juga akan ada koreksi. Kalau saya lihat ini patternnya pattern bearish, mungkin bisa kembali di harga bawah lagi. Tapi kalau melihat daripada developernya ini sangat luar biasa, informasinya dia akan playback kembali, akan membeli token-token yang sudah dijual, dia akan mempertahankan daripada harganya. Maka dari itu menurut saya ini salah satu koin yang berfundamental bagus untuk kedepannya. Di sini nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Ketika ada informasi yang memang bagus, saya akan kasihkan informasi untuk adik-adik semua. Saya tekankan untuk berhati-hati, waspada selalu. Di dalam cryptocurrency harus belajar, betul-betul harus mengerti, teknikalnya harus tahu. Mungkin adik-adikku sekalian cukup sekian dulu. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi teman-temanku sekalian agar cepat mengerti dalam cryptocurrency, agar lebih tahu, lebih paham, nggak usah terlalu gedebak-gedebuk, rasa gerusu, cari informasi sana, cari informasi sini, lihat berita A, lihat berita B, itu belum tentu. Yang jelas kita lihat faktanya. Kalau melihat indikator, ini indikatornya pattern bearish. Kalau mau untuk long term, jangka panjang, masuk sedikit-sedikit, barangkali harga nggak turun lagi. Gitu aja, simple bermain kripto. Kita beli di bawah, kita itu kayak orang dagang, beli di bawah, kita jual di atas. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.